Jadi ketika bicara tentang perbankan syariah, itu tidak jarang orang berpikir bahwa ini adalah institusi yang khusus untuk umat Islam. Padahal kan tidak. Ini ruangnya ruang muamalah, bukan ruang akidah, bukan ruang ritual. Kalau akidah, rukun iman dan yang lain-lain itu memang kan eksklusif ya. Demikian juga ritual ibadah ya, sholat, puasa, ya, zakat itu kan ritual. Tapi ketika bicara dalam ruang muamalah, itu prinsipnya kata para ulama adalah ibda'i ijtihadi, kreativitas dan inovasi. Jadi justru Islam membuka ruang yang sangat lebar di dalam ruang muamalah untuk kita berkreasi memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Saya ingin sampaikan kepada teman-teman di sini bahwa setahu saya tidak banyak negara Islam, bahkan di Arab sana, yang punya perangkat regulasi selengkap di Indonesia, yang terinspirasi dan diambil dari nilai-nilai Islam. Jadi, kalau bicara tentang eksperimen keindonesiaan, sesungguhnya kita sudah berhasil sebagai satu bangsa untuk menggali khazanah, ya. Kan khazanah kita itu kaya sekali. Nah, ketika umat Islam menggali dari khazanah Islam lalu dihadirkan di ruang publik dan semua mendapatkan kemanfaatannya, maka di situ berarti kita berhasil sebagai satu bangsa. Ini menurut saya satu hal yang harus kita apresiasi untuk kita semua ya, dan menjadi penyemangat untuk kita lebih bergerak lebih baik lagi ke depan. Nah, kemudian selain aspek regulasi itu, dari sisi institusi juga kita patut bersyukur ya, bahwa dari sisi institusionalisasi keuangan syariah itu alhamdulillah ya, Bang Adi Warman ini seorang praktisi yang ikut langsung ya, dan mungkin juga selain beliau juga ada hadir di ruang virtual ini di dalam rangka membangun institusi-institusi itu gitu ya, baik membangunnya dari tidak ada maupun melakukan satu transformasi ya, satu konversi gitu, dari sistem yang konvensional menjadi sistem syariah. Nah, alhamdulillah Indonesia juga sangat ramah terhadap institusionalisasi ini. Jadi banyak berkembang ya, lembaga-lembaga keuangan syariah ya, perbankan bank syariah atau BPR syariah termasuk di NTB. Dan saya ingin sampaikan di sini di awal diskusi nanti akan dilengkapi oleh teman-teman yang lain bahwa ketika kita bicara regulasi, lalu institusi, lalu kita hadirkan di ruang yang nyata, maka ternyata eksperimen menghadirkan perbankan syariah itu ternyata cukup sukses di Indonesia. Saya bisa menyampaikan contoh ya, contoh Bank NTB. Nah, Bank NTB ketika dikonversi menjadi bank umum syariah, ternyata itu dari seluruh indikator perbankannya justru berkembang sangat bagus gitu. Jadi kesehatannya juga makin sehat, kemudian juga asetnya makin meningkat, kemudian juga cakupan inklusivitas pelayanannya juga semakin luas dan seterusnya. Artinya apa? Artinya adalah bahwa implementasi perbankan syariah ya sebagai bagian dari instrumen mewujudkan tujuan bernegara itu, melindungi segenap tumpah darah, mewujudkan kesejahteraan umum, itu ternyata alhamdulillah berhasil. Nah, ini hal yang pertama yang saya sampaikan, mari kita apresiasi diri kita semua ya untuk hal-hal baik itu. Nah, tetapi kan tetap saja ya, ini yang kedua, yang terakhir, bahwa setiap apresiasi itu harus selalu diiringi dengan introspeksi ya. Nah, kalau kita berangkat misalnya dari filosofi ya, kan setiap ayat Al-Quran itu kan ada kandungan ya, ada makna yang luas. Ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi." Tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali dengan bahasa kaumnya. Nah, bilisani qaumihi ini tidak hanya linguistik sebenarnya. Kalau dijelaskan oleh para ulama bahwa rasul itu datang dengan berkomunikasi, mengkomunikasikan nilai-nilai itu ya,
dengan bahasa yang dapat dipahami, dengan instrumen yang sesuai dengan situasi dan kondisi, dengan kebutuhan era dan generasi yang ada. Nah, karena itu kalau kita berintrospeksi, katakanlah ya, tapi ini introspeksi bukan artinya negatif ya, lebih kepada bagaimana mengakselerasi supaya seperti disampaikan oleh Chairman Firman tadi, ini menjadi jalan utama gitu. Bukan menjadi jalan samping, ya, jalan pelengkap, tapi jalan utama. Ya, menurut saya, mari kita maknakan bilisani qaumihi itu dalam makna yang luas. Artinya kita dekatkan, ya, perbankan syariah itu kita dekatkan kepada umat, kepada masyarakat. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa upaya itu ternyata belum sepenuhnya, ya, belum sepenuhnya berhasil. Ya. Masih banyak persepsi, ya. Masih banyak kesalah pengertian, termasuk kasus yang terakhir mencuat juga itu bagian dari kesalah pengertian dan mispersepsi saja menurut saya. Selain tentu mungkin ada hal-hal yang spesifik, ketika ada bahasa misalnya mau membayar pinjaman, padahal itu bukan pinjaman sebenarnya, kan itu nanti Bang Adi Warman itu bisa menjelaskan ya bagaimana sebenarnya dalam prinsip syariah itu ada ada kepastian-kepastian yang dibuat gitu untuk kepentingan bersama. Jadi dikurangi betul atau dihilangkan ya ruang-ruang untuk spekulasi yang bisa menguntungkan satu pihak lalu merugikan yang lain, tapi dibangun berdasarkan kepastian akad. Nah, upaya untuk lebih memperkuat bilisani qaumi. Saya dari dulu sering menyampaikan ya, sekarang mungkin mudah-mudahan sudah berubah ya, terlalu banyak misalnya ya di dalam praktek perbankan syariah itu akad-akad ya atau bahasa-bahasa yang disampaikan kepada masyarakat masih dengan menggunakan bahasa Arab misalnya. Bahasa Arab itu kan tidak semua orang paham. Jadi kenapa tidak dicari nama-nama produk yang lebih mudah untuk dipahami? Nah, ini satu hal ya. Kemudian juga aspek inklusivitas ya. Jadi ketika bicara tentang perbankan syariah, itu tidak jarang orang berpikir bahwa ini adalah institusi yang khusus untuk umat Islam. Padahal kan tidak. Ini ruangnya ruang muamalah, bukan ruang akidah, bukan ruang ritual. Kalau akidah, rukun iman dan yang lain-lain itu memang kan eksklusif ya. Demikian juga ritual ibadah ya, sholat, puasa, ya, zakat itu kan ritual. Tapi ketika bicara dalam ruang muamalah, itu prinsipnya kata para ulama adalah ibda'i ijtihadi, kreativitas dan inovasi. Jadi justru Islam membuka ruang yang sangat lebar di dalam ruang muamalah untuk kita berkreasi memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Nah, ini tentu ranah lebih teknis, tapi intinya adalah ruang itu sangat terbuka ya, dan sumber daya kita juga sudah semakin banyak, dan saya sangat optimis ya, termasuk juga dengan keterlibatan banyak pihak, termasuk anak-anak muda generasi milenial dalam wacana-wacana ini akan bisa lebih mendekatkan lagi ya. Upaya dan ikhtiar kita bagaimana agar sistem ekonomi Islam termasuk perbankan syariah itu bisa lebih besar lagi kontribusinya untuk pembangunan nasional kita. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.